Halo semuanya, saya Leni Laila Husnia dengan NIM Y00230094 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari organ esofagus dan juga gaster atau lambung. Oke, untuk yang esofagus, esofagus itu dibagi oleh 3 parts, yaitu ada pars cervicalis, yang di mana dia dimulai dengan VC6 sampai dengan VT1. Kemudian ada thoracalis dari VT1 sampai dengan VT10, dilanjutkan oleh abdominis dari VT10 sampai dengan VT11. Untuk letak dari trakea sendiri dia ada di untuk letak esofagus sendiri, dia ada di bagian posterior trakea. Lanjut ada angustia esofagus. Apa sih angustia? Angustia sendiri itu adalah sebuah penyempitan. Ada 3 bagian angustia, yaitu ada angustia superior, angustia media, dan juga angustia inferior. Untuk yang angustia superior, dia ada di VC6 pada musculus sicropharyngeus, dan di sini juga ada cartilago siccoidea yang di sebelah sini. Kemudian untuk angustia media, dia bagian bercabang ini ada di VTH4 atau 5. Terus dia di tempat arcus aorta dan juga bronchus primarius dexter menyilang. Kemudian ada angustia inferior di VTH10. Yang sini. Dia saat melalui hiatus esofagus. Jadi hiatus esofagus itu dilewati oleh esofagus dan juga oleh truncus vagal. Selanjut ada sphincter esofagus. Nah, untuk sphincter esofagus sendiri itu ada 2, yaitu ada upper esophagus sphincter dan juga lower esophagus sphincter. Nah, untuk esophagus sendiri dia itu menembus diafragma ya yang di dekat lower esophagus sphincter. Jadi dia masuk di sini. Nah, dari diafragma itu disegel di sekitar esophagus oleh ligamen yang namanya ligamen phrenoesophageal. Di sini ada apa dan di sini ada lower. Lanjut untuk gaster atau lambung, anatominya. Ini adalah gambaran anatomi secara keseluruhan ya dari gaster, hepar dan segala macam. Ini dari bagian besarnya. Kita lanjut untuk yang spesifik. Nah, di gaster dia ada 3 bagian. Ada fundus dari gastricum, ada pars cardia, terus ada corpus atau badan. Nah, di sini tuh ada lipatan-lipatan nih. Dia disebut dengan rugae. Kemudian ada juga pars pyrolica atau antrum dan canalis pyrrollicum. Untuk gastroesophageal sphincter, dia ada musculus sphincter pylorinya. Untuk curvatura gastrica major, dia dilekati oleh omentum majus, dan yang gastrica minor dia dilekati oleh omentum minus. Orificum dari cardiacum sendiri itu dia setinggi VTH11, sedangkan yang orificum pyloricum dia setinggi FL1. Nah, di incisura cardiacum ini dia di antara esofagus dan juga fundus. Di sini ada incisura yang ketika tekanan dari fundus meningkat, dia akan menyempit ke sini, bisa bergesekan dengan yang esofagus ini. Dia akan si incisura ini akan menyempit. Kemudian ada juga incisura pyrrollicum yang di bawah, yang di bagian sini di bawah. Nih. Oke, lanjut ya. Nah, untuk lapisan dari otot lambung itu ada dibagi menjadi 3 dari dalam keluar. Nah, yang bagian dalam itu ada oblik, terus menuju ke scapula, dan paling luar itu ada longitudinal. Nah, lanjut di omentum. Omentum itu ada di omentum minusnya ada ligamentum hepatoduodenale yang dia berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan juga plexus hepaticus. Ada juga
ligamentum gastropenicum. Kemudian untuk omentum maius, ya ada gastrocolica, ligamentum gastripenica, ligamentum gastrorenal, dan juga ligamentum splenorenal. Lanjut ke topografinya. Nah, topografi esofagus ini dia rata-rata panjangnya ada di 40,92. Nah, pada pemeriksaan kadaver dan pada manusia yang masih hidup itu panjangnya bisa beda dan lebih panjang ketika diperoleh dari pemeriksaan manusia yang masih normal. Untuk panjang esofagus yaitu dia dimulai dari gigi seri ke persimpangan esofagogastrik dan panjangnya bervariasi karena tiap individu berbeda, maka panjang dari esofagus sendiri itu juga berbeda. Nah, dia ada di rate 32 hingga 52 cm per individunya. Oke, lanjut untuk pars esofagusnya yaitu ada cervicalis. Oke, tadi dulu ya. Oke, ulang lagi. Ini ada cervicalis dari VT6 sampai dengan VT1, kemudian thoracalis dari VT1 sampai dengan VT10, dan abdominalis dari VT10 sampai VT11. Nah, untuk yang gaster, ini ada dua fasies anterior dan juga fasies posterior. Untuk yang anterior, dia tidak bersinggungan langsung dengan lobus hepatis sinistra, diafragma, dinding abdomen anterior, arcus costalis sinistra, pleura, dan pulmus sinister karena dia dipisahkan oleh cavum peritoneum mayor. Untuk yang saat gaster dalam kondisi kosong, kolon transversum ini bisa tergeser ke atas sehingga bersinggungan dengan fasies anterior gaster. Untuk yang fasies posterior gasternya, dia bersinggungan tidak langsung dengan stomach bed, yaitu bangunan yang dilapisi peritoneum sebagai dinding posterior bursa aumentalis atau cavum peritoneum minor. Nah, bangunan tersebut yaitu fasies anterior glandula suprarenalis sinistra, ada ren sinistra, ada arcus transversum, dan juga mesokolon, dan fasies anterior dari pankreas. Kita lanjut untuk neurovaskularisasi organ esofagus dan lambung. Kita di esofagus dulu. Nah, untuk neurovaskularisasi esofagus yaitu ada arteri. Arterinya itu dibagi menjadi 3 ya, ada pars cervicalis yang dia oleh arteri tiroidea inferior, kemudian pars thoracalis yaitu pars thoracic aorta atau rami esofageal. Dan pars abdominis, ya ini ada arteri gastrica sinistra dan juga ada arteri plenica inferior. Oke. Untuk vena yang ada di esofagus itu juga ada 3 ya. Dia ada vena tiroidea inferior. Terus juga untuk pars thoracalis dan pars abdominalisnya dia ada vena hemiazygos dan juga ada vena azygos. Vena azygos dan juga vena hemiazygos. Lanjut untuk nervusnya di esofagus. Nah, untuk parasimpatis yang menginervasinya dia ada nervus vagus, dan untuk simpatis ada truncus sympathicus dan juga ada nervus planicus maius. Nih, nervus vagusnya. Jadi nervus vagus itu mendominasi ya. Nah, untuk bagian limfa dari esofagus yaitu ada 2 bagian. Ada pars cervicalis, dia ada ini nodi lymphoidea cervicalis profundi,
Dan di pars thoracalis dan juga abdominalis dia ada nodus limfe mediastinum atau nodus lymphoid mediastinales posteriors, dan pada rongga peritoneum dia ada nodi phrenica inferiors dan nodi lymphonica breastiki. Ini yang posteriors, ini yang medialis posterior, dan ini yang nodi lymphoid tracheobasialis superior. Ini nodi tracheobasialis superior. Oke. Nah, lanjut ke gaster atau lambung. Untuk arteri yang ada di gaster itu menjadi 4 bagian. Ada curvatura minor yang dia ada arteri inervasi oleh arteri gastrica sinistra dan juga arteri gastrica dextra. Nih. Sebentar. Sorry. Nih. Arteri gastrica dextra dan juga ada arteri gastrica sinistranya. Dan di curvatura mayor dia diinervasi oleh nih arteri gastroomenthalis sinistra dan juga arteri gastroomenthalis dextra. Nih yang di bagian bawah ini. Yang sinistra dan ini yang dextra. Bentar. Untuk yang di fundus, bagian fundus, dia diinervasi oleh arteri gastrica brevis. Nih, arteri gastrica brevis. Dan yang di posterior tentu ada arteri gastrica posterior. Oke. Untuk vena yang di gaster, itu dibagi menjadi 4. Untuk curvatura minor, dia ada di vena gastrica sinistra dan arteri vena gastrica dextra. Di sini. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Terus vena gastroomenthalis sinistra dan juga vena gastroomenthalis dextra. Ini yang dextra dan ini yang sinistra. Kemudian di bagian fundus dia ada vena gastrica brevis. Fundus, vena gastrica brevis. Dan di posterior dia ada vena gastrica posterior. Oke. Nah, nervus di gaster ada nervus parasimpatis sama dan juga ada nervus simpatis. Untuk parasimpatis dia ada nervus vagus dan untuk yang simpatis ada truncus sympathicus, nervus splanicus majus dan plexus cholianicus. Nah, untuk di limfogaster, limfo pada gaster dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang stasiun pertama nih yang hijau. Hijau yang bawah. Nih, dia ada nodi lymphoidea gastroomenthalis. Terus yang di kuning atau dia bagian di stasiun keduanya, gimana sih? Nih, dia ada nodi lymphoidea spleniki. Itu yang berwarna kuning atau nodi lymphatica sepanjang truncus choliacus, makanya spleniki. Terus yang stasiun ketiga, dia yang berwarna biru ini ada yang tengah. Dia ada di nodi lymphoidea choliaci atau dia nodi lymphatica pada pangkal truncus choliacus. Oke.
Sudah selesai penjelasan dari anatomi esofagus dan juga gaster serta neurovaskularisasinya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi atau penjelasannya masih kurang mendetail atau ada kesalahan. Dari saya, terima kasih.